Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Angkatan 121, Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas Whole of Government atau WOG dari pengampu materi Bapak Wahyudin, anggota kelompok 2 yang diketuai oleh Ismunandar Eko Saputra, anggota Jamil Hakim, Larustam, dan Lili Handayani. Yang pertama, mind mapping materi WOG yang akan dibawakan oleh Ismunandar Eko Saputra berikut ini. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan mengapa Whole of Government diperlukan. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Cara melaksanakan Whole of Government yaitu dengan cara respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan Whole of Government di tataran praktik antara lain adalah 1. Kapasitas SDM dan institusi, 2. Nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Berdasarkan pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Praktik Whole of Government dalam pelayanan publik yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Selanjutnya, deskripsi isi WOG yang dibawakan oleh Jamil Hakim berikut ini. Nah, selanjutnya yang akan dipaparkan yaitu berkaitan dengan deskripsi isu Whole of Government. Salah satu isu aktual terkait dengan Whole of Government yaitu belum optimalnya pelayanan penitipan barang oleh petugas jaga pada lembaga pemasyarakatan kelas 3 Dobo. Selanjutnya, kenapa isu terkait pelayanan yang dimasukkan? Karena pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, atau dalam kata lain disebut dengan memberikan pelayanan prima, yakni pelayanan terbaik yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan konsep sederhana. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan yaitu pertama, belum adanya duta layanan pada lembaga pemasyarakatan kelas 3 Dobo. Kemudian, pengunjung yang hendak menitip barang hanya berdiri di depan pintu portir bagian luar saja. Dan masih ada pegawai yang belum menerapkan pelayanan yang memenuhi harapan dan kebutuhan pengunjung. Berikutnya, apa saja dampak dari masalah tersebut? Yang pertama, tidak adanya kepuasan dari setiap pengunjung yang menerima layanan. Yang kedua, memperburuk citra dari lembaga pemasyarakatan kelas 3 Dobo. Yang ketiga, menghambat kinerja lembaga pemasyarakatan kelas 3 Dobo untuk mencapai good governance. Yang keempat, menghambat lembaga pemasyarakatan kelas 3 Dobo untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Kemudian, siapa saja yang terkena dampak apabila masalah ini tidak diselesaikan? Pastinya masyarakat, dalam hal ini pengunjung, karena mereka merupakan barometer penilaian pencapaian kinerja pelayanan publik pada instansi pemerintah. Dan selanjutnya yang sudah pasti terkena dampak dari masalah ini yaitu lembaga pemasyarakatan kelas 320 sendiri, karena mereka yang memberi pelayanan, dan apabila pelayanannya buruk maka citra mereka juga pasti akan memburuk. Berikut ini salah satu contoh best practice yang dibawakan oleh Lili Handayani. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa whole of government penting? Karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, faktor eksternal seperti dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan. Kedua, adanya faktor internal fenomena pertimbangan kapasitas sektoral, perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan yang dapat menyebabkan ego sektoral. Ketiga, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Best practice didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi dan telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam memanfaatkan WOG, ada beberapa persyaratan best practice, di antaranya 1. Budaya dan filosofi, 2. Cara kerja yang baru, 3. Akuntabilitas dan insentif, 4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Penerapan WOG juga sudah dilakukan di berbagai negara seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Selain itu, PBB dalam laporan e-Government Survey tahun 2012 meyakini bahwa kapasitas e-Government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu bekerjasama dengan instansi daerah untuk membentuk tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Tim yang dibentuk berada di daerah yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, yaitu ada 6 kabupaten dan 1 kota. Tujuan dibentuknya tim pengawasan orang asing di daerah yang tidak terdapat UPT keimigrasian diharapkan menjadi suatu solusi mencegah keluar masuknya orang asing secara non-prosedural. Beberapa instansi yang masuk sebagai tim PORA yaitu 1. Intel Polres, 2. Intel Kejaksaan Negeri, 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 4. Intel Pangkalan TNI Angkatan Laut, 5. Badan Intelijensi Negara, 6. Intel Komando Distrik Militer, 7. Badan Intelijensi Strategis, 8. Dinas Sosial, 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 10. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 12. Dinas Kesehatan, 13. Kantor Kementerian Agama, dan 14. Satuan Polisi Pramug Praja. Tim ini juga dapat digunakan sebagai pelayanan regulatif pelayanan publik dengan pola pelayanan teknis fungsional, di mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelayanan ini digunakan karena pola pelayanan publik mempunyai karakter yang sama, yaitu memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan yang lainnya. Jenis pelayanan yang dapat digunakan atau dilakukan bisa dalam bentuk administratif pendataan orang asing yang masuk ke daerah tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya pembentukan tim pengawasan orang asing, diharapkan semua tim dapat memberikan informasi yang terdapat di daerah kerjanya, sehingga keamanan suatu daerah dapat terjamin dengan adanya koordinasi yang baik.